Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada dua orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang. Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut? Kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba, kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi, kata si rambut panjang. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta. Tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh, jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya. Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuan, saya unta kesayangan Tuan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun, saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja.
Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut. Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut, layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi onta tersebut. Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. Tuan, masih jauhkah perjalanan ini? Tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi. Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan, kata Abu Nawas. Ya Tuan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan, jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan, kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. Maaf Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan, jawab orang gundul. Ya sudah, ayo kita obati dulu kakimu, dan setelah itu baru kalian makan. Lain kali, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik, kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Sudah beberapa hari ini, Abu Nawas tampak murung, tidak ceria seperti biasanya. Hal ini ternyata disebabkan karena unta kesayangannya hilang entah kemana. Abu Nawas pun sudah berusaha ke sana kemari untuk mencarinya, namun tidak juga diketemukan. Unta tersebut adalah pemberian paman Abu Nawas. Harga unta saat itu berkisar 100 dinar.
Abu Nawas yang sudah merasa putus asa karena tidak mampu menemukan untanya, kemudian berkeluh kesah kepada temannya, yaitu Somad. "Mat, kira-kira kemana perginya untaku ya?" kata Abu Nawas. "Jangan-jangan diambil orang. Harga unta kan sekarang lumayan mahal," kata Somad. "Besok kamu membantu mencari, Mat?" tanya Abu Nawas. "Waduh, besok aku kan berjualan di pasar, jadi tidak bisa membantu mencari," jawab Somad. Abu Nawas kemudian memutar otak. Dia mencari cara agar Somad dan teman-temannya yang lain mampu membantu mencari unta kesayangannya. Esok paginya, Abu Nawas kembali nongkrong bersama teman-temannya. Kali ini, ada Somad, Abdul, dan beberapa orang lainnya. "Teman-teman, kalian mau tidak membantuku mencari unta?" tanya Abu Nawas. "Wah, sepertinya aku tidak bisa karena ada urusan," jawab Abdul. "Aku juga. Hari ini aku mau pergi ke desa sebelah," jawab yang lainnya. Rupanya tidak ada seorang pun yang mau membantu Abu Nawas untuk mencari unta kesayangannya. Abu Nawas pun tidak kalah akal. Dia kemudian berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau membantu, aku akan mencari orang lain saja. Yang penting, aku hanya ingin melihat untaku untuk terakhir kali. Dan setelah itu, unta akan aku jual dengan harga 10 dinar," kata Abu Nawas dan bersiap-siap untuk pergi. "Unta kan harganya 100 dinar. Wah, lumayan ini. Bisa untung besar kalau ketemu." Somad, Abdul, dan teman-teman yang lain ternyata memikirkan hal yang sama. Mereka bakal untung besar jika bisa menemukan unta tersebut. "Oke, Abu, yuk kita cari unta tersebut," kata mereka serempak. "Dasar kalian, giliran masalah untung besar saja mau membantu semua. Awas aja ntar," pikir Abu Nawas. Akhirnya mereka semua berangkat bersama-sama dan mulai mencari unta kesayangan Abu Nawas. Mereka berkeliling ke seluruh pelosok desa dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang. Hingga beberapa jam lamanya, unta tersebut belum juga diketemukan. Hingga akhirnya mereka semua beristirahat terlebih dahulu. "Kau serius kan Abu Nawas? Mau menjual unta kesayanganmu dengan harga 10 dinar?" tanya Abdul. "Tentu saja, aku tidak bercanda," jawab Abu Nawas. Setelah selesai beristirahat, mereka kemudian berangkat lagi menuju ke arah pinggir desa. Tiba-tiba saja, Abdul melihat ada seekor unta yang sedang duduk dan terlihat kelelahan. Dia segera menghampirinya. "Nah, ini dia unta punya Abu Nawas," pikir Abdul kegirangan. Dia kemudian segera memanggil-manggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah sumringah. Dia terlihat sangat senang melihat unta kesayangannya telah ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya untaku ketemu juga," kata Abu Nawas yang masih terlihat bahagia. "Ingat janjimu Abu Nawas, jangan sampai lupa," kata Abdul. "Iya, tenang saja. Tapi sebelum aku jual kepadamu,
hari ini tolong unta ini biar aku bawa dulu ke rumah, karena aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali. Wah, jangan-jangan nanti kamu kabur, kata Abdul. Tenang saja, aku tidak bakal kabur. Kamu kan tahu rumahku, jawab Abu Nawas. Setelah itu mereka semua pun kembali lagi ke desa. Karena hari sudah malam, mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasanya memberi makanan kesukaan untanya. Kali ini, bahkan unta kesayangan Abu Nawas terlihat lebih segar dan bersih. Abu Nawas pun kemudian memasang pelana atau tempat duduk di atas punggung unta. Setelah itu, Abu Nawas menaiki untanya dan segera pergi ke rumah Abdul. Sesampainya di rumah Abdul, ternyata sudah ada Somad dan beberapa teman yang lain. Mereka semua nampaknya ingin menyaksikan Abu Nawas menjual untanya dengan harga yang sangat murah. Teman-teman, lihatlah, Abu Nawas sudah datang, kata salah satu di antara mereka. Abu Nawas pun kemudian turun dari unta yang ditungganginya. Lihatlah teman-teman, unta kesayanganku sudah bersih dan segar, kata Abu Nawas. Abdul yang sudah tidak sabar ingin memiliki unta tersebut, segera mengeluarkan uang 10 dinar yang sudah sejak tadi disiapkan. Ini uang 10 dinar Abu Nawas, dan sesuai janjimu, unta itu akan menjadi milikku, kata Abdul. Baiklah, sesuai janjiku, aku menjual unta kesayanganku dengan harga 10 dinar. Murah sekali kan, kata Abu Nawas. Tapi, unta ini aku jual sepaket dengan pelananya sekalian. Dan pelana itu harganya 150 dinar. Jadi, semuanya 160 dinar, lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sontak Abdul, Somad, dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Dasar kau Abu Nawas, ada saja akalmu, ucap Abdul. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar lebih leluasa menikmati pemandangan yang ada. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku, kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin baginya menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Pada akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada lagi satu permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan.
Kemudian Abu Nawas pun pulang dengan hati yang masgul. Setiap malam Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan paginya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana dengan senang hati. Baginda pun akan mendengarkan. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda. Apalagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda Raja menyetujuinya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada pula beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Akhirnya, saat-saat yang dinantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun kemudian berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada lagi orangnya? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Hei Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi. Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka
Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.